salam dan bahagia. Baik, di sini kami dari kelompok 4, kami akan membahas materi tentang penilaian surat berharga analisis fundamental. Berikut kelompok kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Ramadhani Salvenda, NIM 2018-008-407. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisa fundamental. Nah, apa sih pengertian dari analisa fundamental itu? Nah, analisa fundamental yaitu penelitian dalam bentuk fundamental atau basic dalam menentukan nilai sekuritas yang menganalisa faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi perusahaan dan memprediksi perkembangan perusahaan dengan menggunakan analisa laporan keuangan dan analisa rasio. Kemudian yang selanjutnya ada aspek dalam menganalisa faktor fundamental. Nah, di sini ada 3 macam aspek. Yang pertama ada aspek makroekonomi, yang kedua ada aspek industri, dan yang terakhir ada aspek perusahaan. Nah, dalam aspek ekonomi makro di sini itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada tingkat inflasi, kemudian ada tingkat pengangguran, ada tingkat suku bunga, gross domestic product atau GDP, dan terakhir ada defisit anggaran. Nah, kita masuk ke tingkat inflasi. Nah, apa sih pengertian dari tingkat inflasi itu? Nah, tingkat inflasi yaitu peningkatan harga barang atau jasa pada suatu periode tertentu yang disebabkan oleh satu, terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua, penurunan nilai rupiah terhadap mata uang asing sehingga terjadi kenaikan biaya produksi yang mendorong kenaikan harga jual. Dan yang ketiga, terjadi pertumbuhan uang yang beredar yang melampaui kesediaan barang atau jasa. Nah, jika suatu negara itu mengalami tingkat inflasi yang tinggi, maka akan menurunkan pendapatan real dari investasi tersebut. Kemudian kita masuk ke tingkat pengangguran. Nah, apa sih pengertian dari tingkat pengangguran? Nah, tingkat pengangguran itu merupakan salah satu indikator yang untuk melihat gambaran perekonomian suatu negara. Nah, dalam keadaan krisis ekonomi, maka tingkat pengangguran itu akan meningkat. Sebaliknya, jika terjadi pertumbuhan ekonomi, maka akan terjadi full capacity dalam produksi barang atau jasa sehingga banyak tenaga kerja yang terserap. Nah, tingkat pengangguran itu dapat digunakan sebagai salah satu dasar berinvestasi di suatu negara, apakah tersedia tenaga kerja yang cukup atau tidak. Nah, tingkat pengangguran itu secara tidak langsung itu berhubungan dengan daya jual beli. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Indriana Satyani. Nah, sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Indriana Satyani, NIM 2018-008-412. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya mengenai tingkat suku bunga. Nah, tingkat suku bunga yang tinggi merupakan faktor negatif bagi perusahaan pasar modal. Mengapa demikian? Karena investor lebih cenderung menginvestasikan dananya di bank dengan perhitungan akan memberikan return yang tinggi dan resiko yang rendah atau disebut relax investment. Nah, suku bunga yang tinggi kurang menguntungkan bagi dunia usaha karena akan menaikkan harga pokok produksi dan harga jual. Akibatnya konsumen akan menunda pembelian yang pada akhirnya akan menurunkan penjualan atau profit perusahaan tersebut. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai gross domestic product atau disingkat menjadi GDP. Nah, gross domestic product atau disebut GDP yaitu jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan domestik atau asing pada suatu negara dalam periode tertentu. Ini merupakan indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lalu, jika produksi barang atau jasa meningkat, dapat diasumsikan bahwa suatu negara tersebut sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dan ini dapat digunakan sebagai sinyal yang baik untuk berinvestasi di negara tersebut. Lalu materi yang ketiga mengenai defisit anggaran. Nah, defisit anggaran ini didasarkan oleh neraca pembayaran suatu negara. Nah, terhadap aktivitas ekonomi internasional, baik yang bersifat komersil ataupun finansial. Lalu kemampuan suatu negara untuk membiayai anggaran belanjanya. Nah, apakah negara tersebut mampu membelanjakan atau membiayai negara tersebut? Nah, itu merupakan salah satu indikator perkembangan perekonomian di negara tersebut. Lalu, apabila untuk membiayai kebutuhan rutinnya saja sudah sulit, tentu dapat diduga
kemampuan negaranya dalam perdagangan internasional relatif rendah. Lalu hal ini menjadi suatu pertimbangan bagi investor untuk menginvestasikan dananya pada suatu neraca, baik dalam rangka direct foreign investment atau disingkat menjadi DEF maupun indirect foreign investment. Kita masuk ke materi aspek industri. Nah, penilaian ini sangat terkait dengan kinerja suatu perusahaan dalam kelompok industrinya. Sebagai contoh, pada saat terjadi peristiwa WTC 1 September 2001, industri penerbangan di asuransi di USA mengalami pukulan karena banyak orang takut berpergian dengan pesawat, dan asuransi harus membayar klaim atas hancurnya gedung WTC. Nah, pada saat permulaan krisis moneter, hampir semua industri di dalam negeri mengalami dampaknya, dan yang paling parah adalah di sektor keuangan dan perbankan. Lalu sebaliknya, perusahaan consumer goods dan sektor pertanian yang berorientasi ekspor justru meraih keuntungan yang tinggi. Nah, kita lanjut ke aspek perusahaan, yaitu penilaian terhadap kinerja dan prospek suatu perusahaan, sehingga diketahui apakah perusahaan tersebut layak untuk mendapat wadah berinvestasi ataupun tidak. Lalu, salah satu alat untuk menilai kinerja dari perusahaan atau prospek dari perusahaan tersebut adalah melalui laporan keuangannya yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Lalu, yang terakhir, perusahaan yang telah listing di bursa wajib menyampaikan dan memberikan laporan keuangannya kepada publik dan dipublikasikan melalui media cetak. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Asfarina Zahratul Janah, NIM 2018-008432. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik analisa keuangan dan analisa rasio. Dari teknik analisa keuangan dan analisa rasio tersebut, maka akan diketahui suatu kondisi perusahaan. Di sini terdapat 4 analisa. Yang pertama adalah Return on Assets atau ROA dengan rumus EBIT dibagi assets dikali 100%. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh aset perusahaan dapat diberdayakan untuk menghasilkan laba. Yang kedua adalah Return on Asset atau ROA dengan rumus EAT dibagi Equity dikali 100%. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal sendiri. Dan yang ketiga adalah Net Profit Margin atau NPM dengan rumus EAT dibagi Sales dikali 100%. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total penjualan. Analisa yang kedua adalah posisi hutang atau solvability ratio. Di sini terdapat 2 rumus. Yang pertama adalah debt to equity ratio dengan rumus total liability dibagi equity dikali 100%. Nah, rasio ini menunjukkan porsi dana perusahaan apakah lebih besar dari ekuitas atau pinjaman. Rumus yang kedua adalah debt to total asset dengan rumus total liability dibagi aset dikali 100%. Nah, rasio ini menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang telah dibiayai dari dana pinjaman. Analisa yang ketiga adalah tingkat likuiditas atau liquidity ratio. Jadi di sini terdapat 2 rumus. Yang pertama adalah current ratio dengan rumus current asset dibagi current liabilities dikali 100%. Jadi rasio ini menunjukkan kemampuan emiten dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Nah, jika rasio ini semakin tinggi maka akan semakin baik. Rumus yang kedua adalah quick ratio dengan rumus current asset dikurang inventory dibagi current liabilities dikali 100%. Nah, rasio ini menunjukkan kemampuan emiten dalam melunasi hutang jangka pendeknya dari sumber dana jangka pendek yang paling lancar. Nah, jika rasio ini semakin tinggi, maka akan semakin baik pula tingkat likuiditas emiten.
Analisa yang keempat adalah penilaian rasio sekuritas. Di sini terdapat 6 rumus. Yang pertama adalah earning per share atau EPS dengan rumus EAT dibagi total share dikali Rp1. Nah, rasio ini merupakan keuntungan atau return yang diperoleh investor per sahamnya. Yang kedua adalah price earning ratio atau PER dengan rumus share price dibagi EPS dikali 1 kali. Nah, jadi rasio ini menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan emiten dalam menghasilkan laba yang dihitung dalam satuan kali. Jadi, bagi investor, semakin kecil rasio ini, maka semakin baik karena saham yang dimaksud termasuk murah. Yang ketiga adalah net asset value atau book value ratio dengan rumus equity dibagi total share dikali Rp1. Nah, jadi rasio ini menggambarkan perbandingan antara total modal dengan jumlah saham yang beredar. Yang keempat adalah price to book value atau PBV dengan rumus share price dibagi book value dikali 1 kali. Nah, rasio ini menunjukkan seberapa besar pasar menghargai nilai saham emiten. Nah, jika semakin tinggi rasio ini, berarti pasar akan percaya pada prospek emiten tersebut. Dan yang terakhir adalah dividend yield dengan rumus dividen per share dibagi share price dikali 100%. Jadi rasio ini menunjukkan tingkat penghasilan berjalan yang diperoleh dari investasi saham. Maka semakin besar rasio ini, maka juga semakin menarik bagi investor. Baik, saya akan menyimpulkan materi mengenai analisis fundamental. Jadi, analisis fundamental itu adalah penelitian fundamental dalam menentukan nilai sekuritas. Dan di sini juga terdapat aspek yang menganalisa faktor fundamental. Yang pertama adalah aspek makroekonomi, yang kedua adalah aspek industri, dan yang ketiga adalah aspek perusahaan. Dan juga terdapat beberapa analisa laporan keuangan dan analisa rasio. Yang pertama adalah tingkat keuntungan, yang kedua adalah posisi hutang, yang ketiga adalah tingkat likuiditas, dan yang keempat adalah penilaian rasio sekuritas. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.